Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kos dimanapun berada. Hari ini, siang ini kita akan mencoba untuk mengolah menu untuk makan siang pada hari ini. Saya hari ini akan mencoba untuk memasak tumis sayur sawi. Kemudian lauknya, menunya kita akan ada tahu goreng, ya. Kemudian nanti juga akan ada telur dadar, ya. Ini makanan favorit dan mudah kita kerjakan atau kita olah pada siang hari ini, ya. Oke, kita akan mulai saja. Yang pertama tadi tumis sawi sudah kita olah, sudah kita iris, ya, sudah kita cuci. Kemudian tahu juga sudah kita rendam dengan bumbunya, sudah kita campur menjadi satu sehingga rasanya akan menjadi gurih, kemudian akan menjadi lezat, ya. Tidak perlu banyak bumbu-bumbunya. Kalau untuk telur, untuk tahu, itu hanya cukup dengan bawang putih yang coba kita geprek, kemudian dicampur dengan penyedap rasa, ya, itu pasti rasanya juga sudah cukup baik, ya. Ini ada beberapa bumbu, ada bawang putih, kemudian juga ada cabai. Kita akan iris kecil-kecil untuk tumis sawi ini, ya. Kemudian juga ini tadi yang saya bilang, di samping tahu kita akan juga ada ceplok atau dadar telur, ya. Nah, kita akan coba untuk memulai dengan meracik bumbu, yaitu mengiris bawang putih sama cabai, ya. Kita pakai ada 4 bawang putih, ya. Kita akan iris seperti biasa kecil-kecil. Kita rajang seperti ini, ya. Jadi kita cukup dengan bumbu yang sangat sederhana, ya. Sebetulnya kita juga bisa campur dengan beberapa rempah, ya, atau bumbu dapur. Tapi kalau untuk tumis kita cukup dengan bawang putih, ya. Ini adalah masakan ciri khas daripada Taiwan ataupun dari Cina, ya. Selera kita, kalau misalnya kita mau pedas, kita bisa rajang atau iris cabai rawit, ya. Cabai rawit ini kita akan coba iris beberapa cabai rawit, kita potong kecil-kecil supaya menambah pedas. Kita potong kecil-kecil. Ini tergantung dari sobat kos dimanapun berada, ya. Kalau misalkan pengen pedas, ya mungkin cabenya yang banyak, ya. Ya, oke. Udah kita iris bawang putih sama cabenya, ya. Sekarang kita akan coba menyalakan kompor. Kita sebelum menumis, kita akan masak atau menggoreng tahu dulu, ya. Jadi supaya atau kita akan ceplok atau dadar telur, ya. Atau kita akan dadar telur, ya. Jadi supaya waktunya juga tidak terlalu lama, ya. Kita siapkan mentega. Semenjak kesulitan daripada minyak goreng, ya, sebetulnya di pasaran juga sudah ada, cuma kita memanfaatkan mentega ini dan kelihatannya rasanya malah lebih lezat mentega. Kita juga akan ada bumbu masak sebagai pelengkap penyedap rasa, ya. Kita akan nyalakan kompor dulu. Kita nyalakan dulu untuk penyaring penghisap udara supaya aromanya nanti tidak menyebar kemana-mana, ya. Karena kita berada di dalam satu ruangan. Kita nyalakan kompor dulu. Kita nyalakan kompor, kemudian
Kita ambil mentega secukupnya untuk menumis ya. Untuk menumis untuk menggoreng telur dulu ya, Jadi supaya waktunya juga berurutan dan prosesnya juga berjalan dengan baik ya. Oke, kita aduk seperti biasa bumbunya dengan mentega. Nah, kelebihan mentega dengan minyak goreng memang begitu kita masukkan ke dalam penggorengan, itu aroma dari mentega sudah berasa ya, dan ini tinggal kita masukkan telurnya saja. Ini adalah telur dadarnya, kita masukkan seperti biasa. Oke, sobat kos dimanapun berada, saya juga sudah menanak nasi ya. Nasi cukup untuk siang dan sore hari. Jadi kita tidak perlu keluar rumah ya, apalagi hari ini kebetulan hujan dari pagi dan kita malas untuk keluar ya. Kita sudah siapkan beberapa sayuran di kulkas, kemudian buah-buahan, bumbu dapur juga sudah ada. Jadi sewaktu-waktu kita tinggal mengolah saja. Nah, ini salah satu juga kita melakukan persiapan di dalam kita mencoba untuk memasak atau mengolah suatu makanan. Jadi kalau misalnya kita sudah punya bahan bakunya, kita ingin apa tinggal ambil di kulkas kemudian kita olah, dan tidak memakan waktu lama dan tidak harus pergi keluar rumah ya. Seperti itu. Kita balik. Aromanya cukup wangi. Telur dadar seperti biasa, teman-teman pasti tahu ya, telur dadar itu kalau digoreng luar biasa. Ini salah satu menu favorit ya. Ini kalau semenjak dulu pun kita juga selalu senang dengan telur ini. Jadi biasanya pagi saya sarapan pakai telur rebus, kemudian siang hari kalau memang tidak makan di luar, kita coba untuk dadar telur ya. Kita balik telurnya yang sudah matang, aromanya semakin kuat, semakin lezat, dan ini bisa menambah gairah makan pada siang nanti ya. Oke, sobat kos, habis ini kita akan coba untuk menggoreng tahu dulu ya. Tadi kita beli tahu pagi-pagi di pasar ya, kita beli di warung sayur maksud saya, itu pagi-pagi, kemudian bisa buat persiapan di beberapa minggu. Ini kelihatannya sudah matang, kita matikan kompor dulu ya, kemudian kita pindahkan. Ini adalah telurnya, cukup cantik telurnya ya, dan ini kita akan coba untuk taruh di piring. Nah, ya, jadi kembali kita akan nyalakan kompor dulu. Nyalakan kompor, kemudian masukkan mentega lagi ya, ini ya, masukkan mentega lagi, terlalu besar apinya, kita kecilkan apinya. Ya, kemudian kita akan goreng tahunya ya. Tahunya kita akan goreng. Ini kita beli tahunya cukup bagus. Tahu sutra kayaknya ya, karena lembut dan mudah hancur. Ya, kita goreng. Wah, sudah terasa ini ya baunya ya. Baunya sudah cukup enak. Kita akan goreng semua ya, supaya nanti kalau untuk sore kita tinggal panasin saja. Ini
tahunya cukup untuk makan seorang diri ya, tahu ini sampai nanti sore hari. Jadi tidak perlu keluar rumah juga. Oke, kita tinggal tunggu. Apinya kita besarkan supaya juga cepat matang. Ini masih ada sisa beberapa bumbunya supaya wangi. Kemudian kita tiriskan, ya. Sambil menunggu tahu bolak-balik, kita akan cuci piring. Kebetulan juga di dekat sini cuci piring ya. Ini bumbu kita taruh di sini supaya tidak terkena air ya. Jadi kita juga sudah siapkan di sini, ada deterjennya ya. Ada deterjennya, jadi mudah. Siang ini di Kalimantan, khususnya kota Balikpapan, udaranya dari pagi memang tidak ada matahari, ya. Meskipun hujan sudah reda, tapi udara masih terasa cukup sejuk ya. Kalau di Balikpapan itu meskipun hujan tidak begitu dingin ya, karena tiap hari itu panasnya luar biasa. Di salah satu kota yang menurut saya itu cukup panas ya, karena memang kita dikelilingin oleh laut seperti di Bali ya. Tapi kalau di Bali itu masih ada daerah-daerah yang pegunungan, tetapi kalau di Kalimantan itu sepanjang hamparan, kalau tidak kelapa sawit adalah batu bara ya. Jadi cukup gersang menurut saya sih sekarang ya, apalagi di kotanya memang sangat bersih, cukup rapi ya, tetapi panasnya memang luar biasa. Sebetulnya kalau di Balikpapan ini untuk makanan memang tidak terlalu susah ya, karena makanan itu sangat banyak ya. Salah satu kehebatan dari Balikpapan ini adalah semua makanan dari sepanjang daerah ada di sini ya. Karena kenapa? Karena pendatang daripada penduduk dari kota Balikpapan itu lebih banyak pendatang dan pekerja ya, sehingga mereka mencari penghasilan itu di kota Balikpapan. Ada yang berdagang, kemudian ada yang juga bekerja atau yang ditugaskan ya. Jadi kompleks sekali di Balikpapan. Makanya di Balikpapan ini menu makanan sangat variatif ya. Kalau untuk harganya menurut saya ya memang daerahnya berbeda dengan daerah di Jawa Tengah ya. Relatif lebih mahal bisa dikatakan seperti itu ya. Tetapi memang di Balikpapan ini kenapa mahal? Karena memang bahan bakunya tidak ada. Contoh seperti sayuran ya. Sayuran itu semuanya dihitung pakai kilo, dan sayurannya juga tidak terlalu selengkap daripada di Pulau Jawa ya. Jadi harganya pun juga lumayan mahal ya. Nah, Sobat Kos, ini sekarang kita akan coba balik untuk tahunya ya. Tahunya kita akan balik pelan-pelan, tapi kelihatannya masih belum ya. Jadi biar kita diamkan sejenak ya. Nah, jadi Sobat Kos dimanapun berada, di setiap daerah memang mempunyai suatu hal yang berbeda-beda ya. Artinya kita lebih kaya akan pengalaman ya, jadi kita bisa menikmati budaya, kemudian karakter dari penduduk di mana kita bertugas di sana ya.
saya cukup lama bertugas di luar pulau ya. Di hampir semua daerah saya sudah bertugas di sana ya. Mungkin Irian Jaya atau Papua ya, karena memang kami belum ada di Papua ya. Tetapi semua daerah di Indonesia ya, saya sudah pernah bertugas di sana. Dan meskipun saya bukan dari angkatan atau militer yang biasanya bertugas, tapi di perusahaan kami memang banyak melakukan penugasan juga di beberapa daerah. Jadi jangan khawatir teman-teman, bagi yang ingin berpetualang, mencari pengalaman, itu dicoba saja ya, dicoba saja ya. Yang penting kita siap mental aja ya, karena dimanapun kita mesti harus survive ya. Tapi perlu diambil hikmahnya adalah itu menjadikan experience buat kita ya, experience, pengalaman. Semakin banyak kita menguasai wilayah, tentu pengalaman kita semakin bertambah, sehingga kita pada saat bertugas di sana juga bisa menyesuaikan dengan tim di sana, karakter di sana, penduduk di sana, makanan di sana, dan ini yang menjadikan kita lebih bisa survive ya. Oke, teman-teman, kita akan coba balik. Tahunya kelihatannya juga sudah mulai matang ya, dan tahu ini kelihatannya sangat lembut ya, cukup lembut dan apa ya, mudah sekali untuk hancur ya, mudah sekali untuk hancur. Memang kalau dibandingkan dengan daerah di Pulau Jawa, tahu ini agak sedikit berbeda ya, tidak terlalu padat ya, tidak terlalu kenyal ya, termasuk cukup lembut. Ini seperti tahu sutra ya, tapi masih belum seperti tahu sutra ya. Jadi kalau dibalik, kalau nggak hati-hati, ini akan mudah hancur ya, mudah hancur atau mudah patah ya. Tapi secara rasa menurut saya tidak terlalu jauh berbeda ya, rasanya sangat gurih ya, rasanya cukup gurih. Nah, kembali ke bagaimana kita menjalin kehidupan dimanapun berada, kita ambil sisi positif ya. Jadi kalau kita ngambil sisi positif, pastinya kita juga akan dengan senang ya, itu bisa menjalaninya ya, menjalaninya. Oke, sobat kos dimanapun berada, setelah kita goreng tahu, nanti kita akan lanjutkan menumis sayur cah sawi ini ya. Tadi kita masih ada stok di kulkas, di lemari kita masih ada stok, beberapa stok ini juga masih ada. Dan kebetulan saya tidak memperbanyak stok ini karena besok mau bertugas ke Banjarmasin. Selama 4 hari saya akan bertugas di Banjarmasin, jadi tidak perlu meninggalkan stok yang cukup banyak ya. Mungkin minggu depan kita setelah kembali dari Banjarmasin, kita akan coba untuk memasak yang membuat varian baru yang mungkin seperti sop. Kalau di Kalimantan ini sop ubi ya, itu sangat terkenal ya, sop ubi. Jadi seperti sop biasa, tetapi di situ ada ubinya atau singkongnya ya, ada singkong ubi kayu atau singkong ya. Ini nanti akan membuat kekentalan di dalam suatu kuahnya ya, akan lebih lezat lagi kalau misalkan dia bercampur dengan ceker atau mungkin iga ya. Tapi rasanya juga tidak akan mengurangi seperti sop-sop biasa ya. Nanti kita akan coba untuk memasak menu yang ada di Kalimantan ini, khususnya di Balikpapan ya. Oke, kita tunggu mengenai sopnya ya. Kita sambil menunggu, kita akan lihat bagaimana rasa daripada tahu ini ya. Tahu ini saya rasa sangat enak ya,
karena memang dari teksturnya cukup cukup lembut ya. Jadi digorengnya itu tidak perlu sampai kering ya, tidak perlu sampai kering. Kenapa? Karena kalau kering itu nanti pada saat dinginnya dia akan menjadi keras. Tetapi kalau misalkan dia tidak terlalu kering, pada saat goreng begitu dia sudah dingin, itu tekstur lembutnya masih berasa ya. Ini tahu memang seperti itu ya. Udah lama juga nggak masak tempe ya, biasanya tahu dengan tempe ya. Tapi kita akan masak tahu dulu ya. Oke, kelihatannya juga sudah cukup matang ya. Tahunya kita akan matikan, kemudian biarkan dulu sebentar ya supaya dia minyaknya juga tidak terlalu banyak ya. Nah, ini adalah tahunya sudah cukup matang ya, warnanya cukup matang. Kita akan coba tiriskan di sini nih. Nah, ya, kita akan taruh di tempat ya. Kita taruh sini ya. Ya, kita taruh nih. Tahunya kita taruh di sini. Cukup banyak nih kalau untuk ukuran sendiri ya, tapi nggak apa-apa. Mumpung musim hujan nanti bisa dicocol dengan kecap ya, dengan kecap. Oke, tiba saatnya sekarang kita akan menumis daripada sayur sawi ya. Kita akan mulai seperti biasa, minyak andalan kita yaitu mentega. Kalau ini minyaknya nggak terlalu banyak, nggak usah banyak-banyak. Yang penting bisa buat numis saja, ya, untuk numis. Ya. Oke, kita nyalakan kompornya lagi. Oke, sudah kita tumis seperti biasa. Kita masukkan irisan bawang putih dan cabai. Ya, kita masukkan irisan bawang putih, kemudian seperti biasa kita akan sangrai atau kita goreng atau kita tumis ya, supaya aromanya itu bisa keluar. Dan ini aromanya juga sudah cukup keluar ya, aromanya cukup keluar. Jadi udah sangat berasa nih. Aromanya cukup keluar sampai menusuk hidung kita. Sampai bersin ya, itu tandanya bumbunya juga sudah semakin kuat ya. Sekarang kita masukkan sayur tumis ya, sayur sawi. Kita goreng ya. Kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk sayurnya supaya lebih lembut.
Kita aduk terus supaya matangnya rata. Oke. Ya, seleranya tinggal tergantung. Kalau misalnya tumisnya agak kering, berarti kuahnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau memang mau ada yang berkuah, tinggal kita tambah airnya ya. Jangan lupa aromanya sangat menusuk nih, jadi luar biasa ya. Kita akan kasih bumbu penyedap masak. Penyedap masak secukupnya, ya, secukupnya. Jadi supaya masakan lebih gurih, lebih lezat dan lebih berasa. Oke, Sobat Kos dimanapun berada, masakan sudah mau selesai, tinggal tumis. Kemudian telur dadar sudah selesai, tahu goreng juga sudah selesai, tinggal nanti tumis sayur ya. Ini kita jadikan satu saja supaya tidak terlalu banyak piringnya ya. Oke, Sobat Kos, kita tinggal tunggu bagaimana daripada rasa tumis sawi kita. Kita masih menumis. Bumbunya masih berasa. Ini tidak perlu saya cicipin karena memang saya sudah terbiasa. Jadi sudah secara naluri sudah merasa bahwa rasa daripada sayur ini sudah cukup ya. Baik Sobat Kos dimanapun berada, proses memasak ini tidak memakan waktu yang cukup lama. Semenjak tadi kita mengolah, meracik bumbu, mengiris, hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit saja ya. Jadi tidak begitu lama, dan ini buat mengisi juga kegiatan kita pada siang hari ini ya. Kelihatannya sudah masak, kita siapkan tempatnya, kita taruh di mangkuk ya pastinya. Kita matikan dulu kompornya ya. Kita matikan dan ini sudah selesai. Ini enak lagi kalau misalkan dicampur dengan udang ya. Jadi dari kuah seafoodnya nanti akan berasa. Ya, ini adalah memasak. Oke, ini cukup masak, sudah selesai. Kemudian kita taruh di sini dan kita akan ambil nasinya ya. Nasinya ini tidak terlalu banyak, cukup buat 2 kali makan ya. Sengaja memang supaya tidak mubazir karena kan ditinggal besok.
bertugas ke Banjarmasin. Ya. Ini nasinya cukup segini ya. Nah, kita akan lihat hasilnya. Ini adalah hasil daripada masakan ya.